ini kita mau tanya secara detail apa sebenarnya tugas dan fungsi Densus 88 anti teror ini, Bang Hilmi, silakan. Baik, terima kasih Mas Hamdan selaku moderator ya. Ya. Dan salam kenal. Coba kenal Pak Budi Santoso. Iya. Dari Ketua Forum LKS. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, mungkin memang tidak ada Mas Hamdan, mungkin dengan juga. Masalah. Namun salah orang itu sepertinya. Wah iya. Iya. Jangan deh. Betul. Padahal setelah bersilaturahmi langsung dengan orang-orangnya, ya banyak humanis. Iya. Ya seperti ini. Iya, manusia itu. Kami juga tetap mengedepankan ukhuwah. Alhamdulillah ya. Persaudaraan sebisa mungkin kalau sekiranya bisa kita lakukan secara ya persuasi humanis, ya yakinlah kita tetap di dalam yang. Nah, jadi terkait dengan tugas dan fungsi, jadi berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2018, jadi untuk Densus 88 ini penanganannya khusus terkait dengan tindak pidana terorisme. Untuk tugasnya ini ada dua, ada yang terbuka maupun yang tertutup. Dan untuk ini kita melakukan penyelidikan, di mana ada informasi ya, dan itu dari masyarakat yang mendengar bisa suara ataupun mungkin yang menerima langsung dan bisa juga bahkan melalui media dari internet. Itu informasi tersebut seperti apapun informasi itu kita lakukan pengolahan dengan tujuan ya utama kita menjaga standaris anti-mas. Iya. Kemudian yang kedua secara terbuka ya contohnya seperti ini. Alhamdulillah. Ini salah satu bagian kami di bidang pencegahan. Ya di bidang pencegahan. Iya. Jadi dan bisa pencegahan ini ya dengan forum-forum seperti ini dan juga ini kalau sudah live ya, dan bisa langsung dari masyarakat. Pencegahan ini kita ada kontra radikal, kontra naratif, ya, kontra ideologi, ya, itu yang secara terbuka dan juga ada secara terbuka juga ada bagian deradikalisasi, ya, deradikalisasi itu untuk saudara-saudara yang sudah terpapar, ya, atau yang sudah terkoordinasi. Ya. Kalau tadi secara pencegahan itu kita yang belum terpapar, contohnya seperti rekan-rekan yang sudah terpapar ini kita secara berkelanjutan. Ya, tidak hanya stuck, kita selalu bergandeng tangan, saling mengingatkan, ya karena ini salah satu ibadah kami. Meluruskan mungkin kawan-kawan yang tadinya salah jalan, mal menuntut ilmu, ya ini kita luruskan. Contohnya seperti beliau, alhamdulillah, udah terselamat berkah silaturahmi. Iya. Berkah silaturahmi, ya ini kembali ke jalan yang benar. Iya, alhamdulillah. Ya. Kemudian untuk kami ingin bertanya, apa perbedaan antara Densus 88 ini dengan satuan anti teror yang lain yang ada di Polri seperti Gegana ataupun Satgas Bom itu, Pak Hilmi? Baik, kalau untuk Satgas Bom ini memang dibentuk sebelum adanya Densus 88. Oh ya. Jadi tugasnya sama, menangani tindak pidana terorisme. Sedangkan kalau untuk tadi di Ghana itu satuan Koprimob, ya satuan khusus Koprimob, ya tugasnya itu salah satunya lawan teror, ya yang menangani situasi yang beresiko tinggi, yang kaitannya dengan bom, bahan peledak, dan juga penanggulangan ancaman bahaya lainnya. Namun dalam ininya dia tidak menangani tindak pidana terorisme. Oh betul. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Ustadz Budi. Pertanyaan terkait kesejahteraan sosial anak nih, Ustadz. Nah, bagaimana lembaga forum LKSA ini membantu anak-anak mengatasi masalah kesejahteraan sosial anak, Ustadz? Untuk LKSA di masing-masing memang yang pertama diperlukan pendidik atau gurunya itu multi talenta. Oh ya, talenta. Karena kalau enggak ya orang dari kampung, orang datang nol, nggak bisa baca, nggak bisa nulis.
tambah pengasuhannya terbengkalai. Kalau anak broken home kan masalahnya cuma terbengkalai. Iya. Kalau ekonomi kan belum tentu, kadang orang kaya. Iya. Tapi kan broken home, bapak ibunya ada, Iya. mamanya ada. Ada kami anak. Ada 4 orang anak, bapaknya, ibunya punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan. Bapaknya kabur duluan. Iya. Ketika diadakan penggerbekan, ibunya yang ketangkap sama anaknya. Oh iya. Akhirnya setelah di BAP, ibunya masuk, saya 10 tahun. Tinggal anaknya sendiri. Anaknya kan terkontang-anting. Iya. 2 bulan udah terurus kan, sampai di situ diantarlah wartawan ke tempat kami. Udah bawa sini aja, kita bantu pengasuhannya dan kalau perlu sekolahnya. Oh, sekolahnya. Gitu, iya. Itu sampai batas usia umur berapa itu, Ustaz? Iya, batasnya tidak ada, cuman kita perjanjian sampai sekolah tamat. Oh, sampai sekolah tamat. Kalau dia siap sampai kuliah, ya. Oh, ada yang sampai kuliah ya? Ada. Anak itu sampai ada kuliah, Pak. Sampai kuliah dan sudah bisa balik ke kampung lagi. Kami tidak lagi memberatkan lagi. Mending udah selesai sampai kuliah, bisa pengabdian bantu-bantu 1 tahun, ada. Tinggal diserahkan kembali ke keluarganya. Oke. Kemudian bagaimana cara mencegah masalah kesejahteraan sosial pada anak-anak ini? Mencegah supaya dia itu bisa kayaknya kan ada yang dari kampung tadi, ada yang dari anak jalanan, ada yang mungkin orang-orang yang diantar yang tidak tahu bagaimana kita mencegah. Kalau di LKK sebagian kami, maka ada kita buat namanya pondok. Pondok itu berarti untuk memfilter. Jadi tidak bisa keluar. Kami dulu anak-anak kami sekolah di luar. Sekolah SD di luar atau SMP-nya dulu, SMP di luar. Iya. Kita berikan sepeda, ngontel. Ternyata banyak tidak sampai atau banyak mampir-mampir, banyak main. Telepon kepala sekolah dia anaknya tidak masuk berapa. Dari sekolah masuk, dari pantai masuk, dari rumah berangkat. Udah bawa duit batas itu, tapi tidak masuk sekolah. Itu kenapa? Ternyata masuk ke warnet game. Itulah kita memang perlu sinergi di para pelaku bisnis. Jadi kalau bisa jangan dilaranglah kalau anak sekolah pakai baju seragam. Iya. Kalau dibiarkan saja berarti multi bisnis. Betul. Murni bisnis, tidak mikir yang lain. Kami setengah mati bantu dia bela anak biasa berhasil. Takutnya itu, Pak. Jadi kalau dari warnet dia kayak sudah mulai uang tidak ada, kayak timbul ngerokok, sudah mulai ngerokok. Itu tadi Pak, mulailah masuknya tuh. Iya. Masuknya. Pergaulannya jembatan itu lagi. Takutnya sekarang banyak tuh narkoba itu yang kami katakan. Ada juga yang tidak berhasil, Pak. Ada yang tidak berhasil, tidak bisa selamatkan. Tapi berapa persen lah. Kebanyakan insya Allah berhasil. Iya. Jadi Pak, ya kita tetap pantaunya 24 jam, tidak bisa berhenti Pak. Karena dia boarding nginep di sana ya? Iya, bahkan malam pun dia bisa keluar. Bahkan kami depan pintu tidurnya itu bisa dilangkahi. Jam 11 pergi. Nah, itu Pak. Bukan berarti kami tidak jaga lah 24 jam. Kalau ngaji dari jelas, ini kadang tidur dia. Orang mungkin dia kebiasaan di luar. Nah, ketika di tempat kita kan agak dibuat peraturan jangan keluar. Jadi mungkin masih terbawa kebiasaan. Tapi biasanya 1 tahun sudah mulai adaptasi. Alhamdulillah. Tapi adaptasi sudah. Terus gini Pak Ustadz Budi, apa yang bisa dilakukan atau yang diharapkan kepada masyarakat untuk mampu dan bisa mendukung forum LKSA ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya? Ya harapan kami sebenarnya sederhana ya. Iya. Artinya kita sudah berjalan, kita sudah mendirikan, kita sudah membantu, bahkan kita motonya adalah menerima siswa tanpa seleksi Pak. Di sekolah-sekolah lain kalau nggak punya duit sekian juta nggak bisa masuk. Iya. Kalau nggak kaya nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa ngaji nggak bisa masuk. Ada Pak
sekolah yang tidak bisa ngaji tidak boleh masuk. Iya. Ada orang harus bisa baca baru bisa sekolah. Nah, kami ya sembunyi lain dari lain. Pokoknya menerima tanpa seleksi. Iya. Jadi siapa saja masuk, tanda tangan kesiapan. Nah, tunggu sampai selesai. Saya doktrinkan mana nak? Jangan pulang sebelum berhasil. Pantang balik sebelum berhasil. Iya, iya, iya. Nanti kalau udah berhasil, sudah pintar, kau kaki datang. Orang tua pun yang akan pergi datang deh. Iya. Udah banyak terjadi. Udah mulai pintar lah 3 tahun, 4 tahun. Wah banyak Pak. Yang dulu bapaknya kabur, emaknya kabur, balik. Wah terima kasih Ustaz, terima kasih. Selama ini kemana? Nah, gitu. Harapan juga gitu. Iya. Kalau kami kan lingkungan sekitar itu, lingkungannya mendukung gitu lah. Ya. Lingkungan mendukung insya Allah. Maka adanya asrama, pondok pesantren itulah untuk membuat Jadi selama ini dukungan dari masyarakat atau dari pemerintah terhadap LKSA-nya ada, Pak? Kalau sementara pribadinya ada. Ada ya? Pribadi ada. Tapi kalau lembaga, saya sangat berharap sebenarnya. Kalau pemerintah sekarang memberikan bahkan wali kota kita kan gemar sekarang punya program pendidikan Maghrib Isya, pengajian Maghrib Isya ya, kami. Lah kami bukan cuma Maghrib Isya. Maghrib sampai maghrib, subuh, Pak. Maghrib sampai kalau maghrib. Saya tertidur, ndak sholat subuh, lah anak akan bangun. Iya. Nah macam ada pendidikan subuh. Nah mat seperti itu lah. Kami background dari guru Pak, dari guru. Iya. Dari guru, lama di Al-Azhar lah, hampir 15 tahun. Al-Azhar Rengkambang. Jadi seperti itulah Pak. Ya. Jadi harapan kami ya maksudnya jangan dipandang sebelah mata. Siap. Nanti nah kita... kalau kami sudah korbankan guru, korbankan kerja yang lain, kami fokus kayak gini, dibiarkan dia main. Iya. Kasihan anggota-anggota kami. Iya, siap. Dana CSR maksudnya itu dibantu. Daripada kalau sekarang mainnya masih sendiri-sendiri ya? Iya. Oh, gitu. Dana BUMN kemana masih. Jadi forum ini sebagai sarana Pak. Iya. Kami koordinasi dan ini memang masih kita perlu banyak dukungan dari beberapa pihak. Siap. Biar kedepannya enak. Jadi apabila menengok orang-orang LKSA, anak-anak LKSA di forumnya nanti mudah dikoordinasikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Budi. Kita ke Bang Helmi nih. Masalah operasi dan kasus yang ada ini, kita ingin bertanya tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam melaksanakan tugas ini, Bang Helmi. Kalau bicara terkait dengan tantangan, ini ada 2. Ya. Jadi secara internal, ini untuk personil. Ini tantangannya luar biasa. Jadi kawan-kawan ini rela demi negara dengan keputusan ikhlasnya ya jauh dari keluarga. Secara internal, ya tentu personil ya ada belasan tugasnya. Sampai berapa lama itu kadang? Kan ya tergantung urgensinya ya. Dari fakta yang kami dapatkan. Bisa kalau memang sudah maksimal dari berbagai bisa cepat, bisa juga lambat, dan bahkan bisa bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun ya. Tidak sembarang kita. Iya. Jadi sebisa mungkin sampai sudut itu. Iya. Jangan sampai kita salah tangkap. Iya, betul ya. Kemudian secara eksternalnya, jadi secara eksternalnya ini masyarakat saat ini kadang mudah memahami dengan counter oleh kelompok jaringan maksud ya untuk mempengaruhi agar mereka untuk masuk ke rekrut. Iya. Counter langsung sama masyarakat ya tujuannya untuk belajar agama. Tapi tadi salah guru. Iya. Tidak menilai itu gurunya seperti apa gitu ya. Tidak menilai kalau sanadnya lah. Iya. Jadi begitu dapat masukan apalagi doktrin masuk. Iya. Yang kedua ini
saat ini perkembangannya sangat itu melalui medsos. Medsos ya. Ya, jadi sasarannya tidak semua kalangan. Saat ini di tataran pelajar, mahasiswa dan juga orang-orang tua. Oh, iya. Makanya kita harus beli dan cerdas menyikapi dengan situasi perkembangan saat ini. Dan dari kami pun sudah upaya dengan cara pencegahan, ya intens juga, sehingga rantau yang deteksi ini dengan cara memberikan edukasi. Iya. Edukasi, sosialisasi maupun video-video. Ya, alhamdulillah. Seluruh Ala kalangan ya. seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian bisakah diceritakan beberapa kasus teroris yang pernah ditangani oleh Densus 88 ini? Ini semenjak bentuknya dari Satgas POM sampai saat ini penanganan sudah dilakukan juga banyak. Banyak ya. Sampai yang kita jelaskan seperti contoh insiden Pos Ambon dan Pos Santoso, kemudian bom Bali 1 dan 2, Bali CS ya. Kemudian beberapa wilayah lainnya dan juga terhadap penangkapan juga terhadap pimpinan-pimpinannya. Yang seperti Dr. Azari, Iya. Mentok, Martin, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Jambi juga kita sudah melakukan penahanan. Jadi seperti penangkap terhadap saudara-saudara kita ya yang kemarin sudah kita berhasil ya dari segi ending dari kelompok Jadi Jambi juga ya. Jambi termasuk yang pelaku pembakaran Polres Damastraya. Masya. Kemudian di Jambi juga alhamdulillah berhasil melakukan program deradikalisasi ya terhadap ex-napiter dan juga pendekatan penjalangan ya, terhadap para ex-PNI, JAS ya, dan tahun 2004 kemarin ya bulan Juli ya, gitu kan, 25 Juli. Sebanyak 256 telah kembali ke NKRI. Alhamdulillah ya. Kemudian terakhir kita bersinergi dengan pelibatan para stakeholder dari tingkat provinsi maupun kabupaten berhasil membukukan yayasan yang terafiliasi dengan jaringan NI. Dan tadi alhamdulillah di wilayah Kabupaten Muara Jambi, yayasan sudah berhasil kami bukukan bersama dengan Pemda Kabupaten Muara Jambi. Masya Allah. 5 lagi Pak? Ya. Apa yang kemarin apa tambah lagi 5? Ya, yang kemarin. Lanjutan yang kemarin. Masya Allah. Berarti yang selama ini kita dengar Jambi ini aman, tenang-tenang saja, ternyata ada juga teroris di Jambi ini ya. Wah. Ini ya yang saya juga berpendapat seperti itu. Iya. Jambi ini aman. Aman. Iya. Ternyata di baliknya ada ya Allah. Rekan-rekan bersaudara kita. Iya. Tadi ya, tantangan yang tadi disampaikan tadi ya. Iya. Makanya tadi enggak memahami terhadap kontrol yang dilakukan oleh pondok jaringan. Pengaruh dari medsos juga luar biasa. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi ya, faktanya kalau memang tidak ada. Ternyata ada ya. Dikatakan aman, ya emang tidak aman, ya buktinya ada. Iya. Seperti itu Mas. Iya, baik. Kemudian bagaimana upaya Densus 88 ini dalam mencegah aksi teror? Baik, terima kasih ya upaya yang dilakukan oleh Densus 88 ya, dalam hal ini dan saat ini juga masih intens kita lakukan secara terbuka. Ya. Yang pertama dari peran unit Densus 3 ya melakukan deradikalisasi ya, terhadap para ex-napiter, ex-JAS maupun SNI ya, dengan pelibatan seluruh stakeholder terkait. Iya. Baik itu yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar. Seperti itu ya. Kita lakukan juga melalui kontra radikal, ya kontra ideologi, juga kontra. Alhamdulillah ya. Semoga nanti dengan kehadiran Densus di Provinsi Jambi ini lebih aman lagi. Jambi jadi bahagia. Kembali ke niat. Oke, iya betul. Kita ingin aman, damai, mari kita sama-sama silaturahmi. Siap. Saling persaudaraan. Iya. Jaga negeri khususnya Jambi. Siap. Sama-sama. Intoleran, radikal dan ya. Saya ke Ustadz Budi lagi nih.
Pertanyaan untuk masalah pengurus ataupun relawan di lembaga forum LKSA ini. Yang pertama ini, apa motivasi dari para pengurus atau relawan, khususnya Ustadz Budi ini bergabung dalam lembaga ini, dalam lembaga yang dikelola hari ini?